bersama dari narasumber pertama kita dengan topik digital skills yang akan disampaikan oleh Ibu Nadia Hidayati Rohmana, SSI, selaku Kepala Madrasah MA Plus Al-Hadi, Padangan, Bojonegoro. Kepada Ibu Nadia, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparkan materinya selama 20 menit. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nadia Hidayati Rohmana, SSI. Teman-teman bisa panggil saya Nadia, bisa panggil Bu, bisa panggil Mbak, terserah deh ya. Oke. Saya seorang kepala madrasah di MA Plus Al-Hadi. Oke. Nah, saya juga suka menulis. Salah satu buku saya adalah Goresan Sejuta Asa, kumpulan sajak dan motivasi hidup yang bisa dibaca oleh pelajar dan mahasiswa. Ini juga ada buku 77 Cabang Iman, ciptaan dari teman-teman di MA Plus Al-Hadi, anak didik kami yang akan segera rilis sebentar lagi ya. Semoga ini adalah salah satu kegiatan literasi ya, semoga bisa menginspirasi banyak orang. Karena setiap orang itu sebenarnya mampu menulis, tinggal mau belajar dan mau memulainya. Karena kalau suatu saat kita mati, yang mati adalah raganya, tapi karya kita akan selalu hidup. Kita langsung ke literasi digital. Apa sih literasi itu? Literasi kemampuan untuk menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tersebut, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Sedangkan digital, especially lebih internet ya. Jadi literasi digital adalah kemampuan individu untuk menemukan, mengevaluasi dan menyusun informasi yang jelas melalui tulisan dan media lain di berbagai platform digital. Nah, jadi ini adalah ruang lingkup dari literasi digital. Saya katakan sebelumnya bahwa literasi digital itu sangat kompleks, sangat luas sekali. Kita kalau bahas 20 menit nggak sampai waktunya ya. Jadi mungkin satu mata kuliah sendiri. Nah, jadi yang perlu kita bahas mungkin beberapa ruang lingkupnya, yaitu kreativitas, critical thinking and evaluation, culture and social understanding, pemahaman budaya dan sosial, kolaborasi, kemampuan untuk menemukan dan memilih informasi, kemudian komunikasi efektif, keamanan kita dalam berselancar di internet, dan kemampuan fungsional. Kita akan bahas literasi digital ini lebih spesifik ke melawan hoax dan internet sehat ya. Oke, jadi literasi digital ini penting nggak sih? Nah, jawabannya sangat penting. Kenapa? Karena dengan literasi digital kita bisa membedakan sumber terpercaya tadi, mengolah informasi. Ya, kita bisa membedakan antara referensi yang memang itu sumbernya terpercaya atau tidak, ini berita hoax atau fakta. Dan kita bisa memahami adanya konsekuensi pembagian data online. Oke. Tantangannya dalam berdigital, dalam berinternet, selancar di internet, saat ini di dunia digital kita memiliki tantangan. Yang pertama, arus informasi itu bebas, siapapun bisa membuat konten, siapapun bisa membuat postingan, siapapun bisa membuat status, bisa membuat berita. Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, semua bisa membuat. Ya kan? Sehingga arus informasi begitu banyak, arus informasi sangat banyak saat ini karena dunia digital kita yang sangat pesat sekali gitu kan. Nah, tapi sayangnya teman-teman semuanya, minat baca kita dari dulu sebelum era digital kita masuk pun minat baca kita tuh masih rendah. Indonesia tergolong minat bacanya rendah dan kemampuan berliterasinya sangat rendah di peringkat 62 dari 70 negara. Berarti peringkat 10 terendah. Oke. Nah, itulah yang menyebabkan kita rentan terkena berita hoax. Kita rentan terkena berita hoax, sehingga kita sulit membedakan mana yang hoax dan mana yang fakta. Ya, oke. Kemudian konten negatif juga begitu, karena semua orang bisa membuat konten, ya entah positif, entah negatif, semua masuk. Ya, jadi bagaimana kita berliterasi supaya kita bisa membedakan dan bisa memilih konten-konten yang terbaik untuk kita ya. Konten provokatif yang sifatnya menghasut, konten hoax yang palsu, yang dusta. Oke, lanjut.
Jadi kita perlu berliterasi digital untuk memberdayakan internet sehat ya. Internet sehat itu apa? Program dengan mengedepankan kebebasan berekspresi di internet secara aman dan bijak. Dalam berinternet, kata kuncinya harus aman dan bijak. Dengan pendekatan self-sensor di level keluarga. Jadi peran dari orang tua maupun sekolah ya, berarti Bapak Ibu guru kita itu sangat penting untuk membangun ekosistem sehat sehingga anak-anak bisa berinternet dengan sehat, dengan bijak. Nah, peningkatan konten lokal yang positif, bermanfaat, dan menarik. Artinya teman-teman yang memiliki kemampuan untuk membuat konten, tolonglah untuk diharapkan untuk membuat konten yang positif, meskipun teman-teman ingin membuat konten hiburan, usahakan untuk membuat konten yang ada edukasinya gitu. Jadi bisa dilihat oleh seluruh khalayak umum itu aman dan tidak mengandung hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian pemberdayaan masyarakat madani, civil society tentang teknologi informasi dan komunikasi. Artinya 3 komponen antara peran 3 komponen ini sangat penting antara orang tua, kemudian Bapak Ibu guru kita, dan lingkungan untuk menciptakan internet sehat pada anak ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Nah, di mana sih kita harus menerapkan internet sehat? Nah, biasanya teman-teman kalau internetan ngapain aja, sosial media kan. Setiap orang pasti punya Instagram. Ya, kebanyakan orang punya lebih dari 1 sosial media. Bisa jadi punya Instagram, punya Facebook juga, punya akun YouTube juga, gitu ya, punya Twitter juga, semuanya gitu. Jadi setiap 1 kali posting bisa jadi semuanya diupload gitu ya. Nah, tapi kita harus menerapkan internet sehat di sini. Kemudian website. Biasanya website kita gunakan untuk mencari informasi, untuk mencari berita ya. Nah, untuk mencari berita kita perlu mengetahui apakah berita itu dari sumber terpercaya atau tidak. Disinilah tempatnya internet sehat juga. Jadi untuk tidak melihat atau membaca tulisan-tulisan dari website yang negatif, yang tidak seharusnya gitu ya. File atau media sharing untuk kita sharing atau posting di WhatsApp ya. Nah, itu juga perlu kita terapkan internet sehat. E-commerce dan game online. Game online hati-hati jangan sampai kecanduan karena akan ada banyak dampak buruk dari kecanduan game online-nya. Bukan karena gamenya, bukan karena internetnya sekali lagi, tapi internet adalah sebaik-baik penggunanya dan seburuk-buruk penggunanya juga gitu ya. Jadi bukan dari gamenya atau internetnya. Oke. Selanjutnya, ada beberapa resiko yang bisa kita hadapi ya dengan adanya digital ini. Phishing or identity theft, yaitu pencurian data identitas, itu bisa dilakukan, itu bisa terjadi teman-teman. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian cyberbullying ini jangan sampai kita komen-komen di sosial media, di Facebook, di Instagram, itu menghina orang lain, membuat pencemaran nama orang lain gitu kan. Nah, karena di situ ada hukumnya. Sekarang ada tindak pidana cyberbullying. Jadi hati-hati juga untuk komen-komen, jangan sampai berkata kasar, jangan sampai berkata kotor. Dan satu lagi teman-teman, internet itu menjadi hak milik umum dan jejak digital itu sulit dihapus. Ya, sulit dihapus ya. Oke, kemudian konten ilegal. Pelanggaran hak cipta. Biasanya kita juga tidak sengaja tapi kadang-kadang melanggar hak cipta. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kemudian cyber stalking, hati-hati dengan orang karena tidak semua orang-orang yang stalking kita itu orang yang baik, bisa jadi mereka berniat jahat gitu ya. Jadi kalau menyebarkan informasi atau kita posting-posting sesuatu itu jangan sampai terlalu berlebihan. Setiap detik, setiap menit kita posting, setiap kegiatan kita posting, apapun identitas pribadi kita posting. Nah, itu bisa menyebabkan orang tahu privasi kita. Seperti itu. Kemudian, apa sih tips internet sehat? 1, jangan merespon email dari pengirim yang tidak dikenal atau spam, dan jangan membuka link yang diberikannya. Jangan sampai kita membuka email atau spam yang kita tidak kenal siapa itu gitu ya, karena itu bisa jadi malware.
pencurian identitas itu tadi. Batasi pemberian informasi yang bersifat pribadi. Jadi ya, batasi pemasangan foto dan video pribadi di internet sewajarnya saja ya. Kalau bisa yang lebih baik memberikan foto-foto yang bisa menginspirasi, video-video yang bisa menginspirasi seperti itu. Segala sesuatu yang bersifat pribadi lebih baik tidak dipublikasikan ya. Beri porsi komentar yang sewajarnya supaya tidak terjadi cyberbullying tadi. Jangan terpancing untuk menambah teman sebanyak-banyaknya situs pertemanan ya. Usahakan untuk berteman dengan teman-teman Facebook, teman-teman Instagram, itu teman-teman yang kita kenal, yang kita tahu seluk-beluknya gitu ya. Tidak semua informasi yang beredar di internet adalah benar ya. Jadi bisa jadi yang diedarkan di internet, informasi, berita, apapun itu belum tentu benar. Bisa jadi itu hoax atau palsu. Kenali pengguna yang berpotensi melakukan tindakan asusila, hindari keisengan atau coba-coba mengklik situs yang berbau pornografi, karena ini sangat fatal bagi kita ya, yang berbau pornografi. Kenapa? Pornografi sangat rentan bagi anak dan remaja, karena ini menurut Dr. Mark, pakar adiksi pornografi dari USA, pornografi dapat memberi dampak langsung pada perkembangan otak anak dan remaja, yang bisa menyebabkan kerusakan otak permanen bila tidak segera diatasi. Menurut Dr. Mark, kita itu punya dua otak bagian ya, otak depan sama otak tengah. Otak depan untuk berpikir logika, untuk mengontrol konsekuensi, untuk tujuan masa depan, untuk kecerdasan, dan untuk rasa peduli. Sedangkan otak tengah itu sebaliknya, untuk melindungi diri dari bahaya, keinginan untuk bersenang-senang, hanya peduli dengan diri sendiri. Jadi tidak bisa memikirkan konsekuensi setelahnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita hanya menonton konten-konten negatif seperti pornografi terlalu banyak, apalagi di anak usia masih belia, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai remaja, itu otak depannya masih berkembang terus gitu, masih terus berkembang. Jadi kalau otak tengahnya hanya digunakan untuk menonton konten-konten yang negatif seperti pornografi, karena itu bisa terjadi kecanduan ya. Jadi terus-menerus nontonnya itu aja, terjadi kecanduan, maka yang terjadi adalah otak depannya bisa mengalami kecacatan. Itu hal terburuk yang terjadi ya. Jadi pornografi sangat rentan pada anak dan remaja karena bagian logika otak belum berkembang dengan baik. Bayangkan kalau otak depan kita cacat karena konten-konten negatif ya. Bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana kita memikirkan tujuan masa depan? Bagaimana kalau kita tidak berpikir konsekuensi setelah melakukan ya kan? Bagaimana dengan kehidupan kita selanjutnya seperti itu. Oke. Saya akan bicara soal data. Total populasi kita 274,9 juta. 57%. Mobile connection kita 345,3, persentasenya 125,6%. Nah, lebih banyak ya dengan total populasi ya, karena biasanya kan orang punya lebih dari satu mobile ya. Kalau saya sih jujur cuma punya satu. Oke, kalau internet aksesnya 73,7%. Nah, aktif sosial medianya 61,8%. Jadi artinya teman-teman, mereka yang bisa mengakses internet, ya, banyak juga yang aktif di sosial media, hampir mendekati gitu ya. Jadi hampir semua yang mengakses internet, hampir semua, artinya kebanyakan juga aktif di sosial media. Nah, padahal saluran penyebaran berita hoax terbanyak itu ada di sosial media. Berapa? 92,40%. Ya. Sosial media tetap menjadi saluran hoax penyebaran yang tertinggi. Nah, biasanya apa sih hoax yang ada di sosial media? Biasanya dia bentuknya tulisan, ya, bentuknya tulisan atau foto editan tuh. Jadi teman-teman yang suka edit-edit foto, tolong untuk menggunakan kemampuannya digunakan untuk hal positif, bukan untuk membuat berita hoax ya. Foto dengan caption palsu, nah ini sering banget nih orang terkecoh. Ada foto, ada kutipan, kita pasti ngiranya itu kutipan dari orang yang ada di foto tersebut atau public figure yang ada di foto tersebut ya kan. Padahal belum tentu ya. Video editan dipotong-potong, video editan dubbing palsu. Yang paling banyak nih
tulisan sama berita atau foto video lama diposting kembali. Nah, ini sering banget nih, ada video lama diposting lagi. Oh, ada kehebohan, oh ada tawuran nih di sini gitu kan. Ternyata itu nggak ada apa-apa di tempat ini. Ternyata itu adalah video atau peristiwa di nggak tahu zaman kapan gitu ya. Oke. Lawan hoax, kenali ciri-cirinya. Nah, apa sih ciri-cirinya? Pertama, tidak lengkap dan tanpa link yang jelas. Jadi kalau ada berita, ada informasi, dia tidak lengkap dan nggak ada link yang jelas, tidak usah dipercaya. Yang kedua, alamat situs palsu atau tidak resmi. Nah, kita harus cek dulu nih, alamat situsnya resmi atau tidak, palsu atau tidak. Lebih baik kita kalau mencari informasi atau mencari berita, carilah berita dari web yang resmi ya. Kemudian datanya palsu, nah berarti tidak boleh dipercaya. Logika tak selaras antara foto, kemudian kutipan, sama judulnya tuh tidak senada, itu perlu diteliti lagi, perlu digali lagi apakah ini berita fakta atau hoax. Kemudian kalimat persuasif, misalnya, like laman ini kalian akan masuk surga gitu kan, banyak banget tuh di Facebook tuh kayak gitu tuh ya. Nah ya kayak gitu, tapi masih banyak yang suka nge-like, biasanya 1000-an, puluhan ribu gitu. Artinya apa? Artinya kita masih suka atau percaya dengan berita yang hoax ya. Oke. Kemudian provokatif yang menghasut orang lain, ujaran kebencian, biasanya kayak gitu dia adalah ciri-ciri dari hoax. Kemudian, berapa dampak yang ditimbulkan akibat hoax? Dia izin mengingatkan waktu pemaparan tinggal 3 menit ya, Ibu. Oh iya, siap. Oke, makasih Mbak Adel. Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat hoax, yaitu yang pertama ya, menurunkan reputasi seseorang. Jangan sampai ya, kita menurunkan reputasi seseorang, kan kita juga nggak mau diturunkan reputasinya. Tidak lagi percaya fakta. Artinya, bisa jadi kita justru percaya yang hoax, nggak percaya fakta, ya kan? Akhirnya misinformasi, menimbulkan opini negatif, radikalisme dan terorisme, misinformasi, penipuan merugikan masyarakat, ketakutan, perpecahan, dan permusuhan. Jangan sampai ini terjadi ya, dampak dari hoax. Oke, maka kita harus melawan hoax dengan apa? Ini sedikit tips melawan hoax. Yang pertama, pilihlah browser. Contohnya bisa Chrome, bisa Firefox, ya. Tentukan search engine-nya, bisa Google, bisa Mozilla, dan lain-lain. Ketahui website yang dikunjungi. Websitenya yang usahakan yang resmi ya. Jadi kalau dari pemerintah itu .go.id. Jadi kalau mengatasnamakan pemerintah, ternyata websitenya itu tidak resmi, akhirannya itu bukan .go.id, perlu digali lagi. Misalnya biasanya waktu itu pernah tuh ada berita Kominfo bagi-bagi pulsa, Kominfo bagi-bagi pulsa ya. Tapi websitenya begini, www.kominfo.com. Nah itu perlu digali lagi. Apa iya Kominfo bagi-bagi pulsa? Kita lihat di website resminya Kominfo seperti itu. Kemudian kalau pendidikan biasanya sch.id atau ac.id. Nah banyak web resmi yang bisa kita pelajari ya. Kita cari referensinya ya. Kemudian keamanan. Untuk keamanan pilihlah yang ada SSL-nya seperti ini, HTTPS ya. Recheck dari sumber website lain yang memang kredibel. Inilah kemampuan literasi juga gitu ya. Jadi kita harus rajin membaca, jangan malas membaca, dan kita kemampuan kita dalam mengolah informasi, membandingkan antara berita satu dengan berita lain, sumber website satu dengan sumber website lain, apakah itu kredibel atau tidak, seperti itu ya. Oke, ini adalah website untuk cek hoax. Kita coba ya. Jadi ada, oke ini internetnya agak lama. Ada https cenbekhoax.id, https cekfakta.com, https.kominfo ini hoax. Nah, ini bisa kita gunakan, website ini bisa kita gunakan untuk mengecek apakah berita yang kita dapatkan itu fakta atau hoax. Nah, seperti ini ya. Kalau salah, itu berarti hoax. Minum air es setelah makan dapat sebabkan kanker. Nah, ini salah, berarti hoax ya. Kalau kita ingin mencari, bisa di sini, mencarinya. Nah, video dampak buruk minuman energi, ini juga salah, berarti ini hoax. Kalau kita ingin mencari apakah berita yang kita temukan itu hoax atau fakta, bisa di sini ya. Kemudian kalau kita ingin melaporkan hoax, nah ada di sini. Nah, melaporkan hoax ada di sini, teman-teman.
Sangat mudah sekali, tinggal tulis nama, email, judul, teks hoax-nya apa. Kalau ternyata kita menemukan ada berita hoax ya di WhatsApp keluarga misalkan ya. Upload file atau screenshot-nya di sini, choose file, tinggal send. Sangat mudah sekali. Ya. Oke, jadi supaya kita tidak termakan berita hoax, kita bisa buka website ini. Ya. Begitu ya. Oke, yang terakhir, think before post and sharing. True? Berpikir dulu sebelum memposting atau men-share segala bentuk informasi, berita, ataupun file ya. Apakah dia betul, apakah dia membantu, apakah dia menginspirasi, apakah dia dibutuhkan, dan apakah dia bagus untuk dibaca atau dilihat. Seperti itu. Jadi tadi juga ada untuk melaporkan hoax ya. Jadi saat ini kita tuh sudah bukan waktunya bersikap apatis, kita ikut juga untuk berkontribusi dalam memberantas hoax. Tentu tidak bisa hanya sekelompok orang, tapi harus kita semua untuk menciptakan dunia digital yang sehat dan bebas dari hoax ya. Bersama melawan hoax demi masa depan Indonesia yang maju. Terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Kak atau Ibu Yola Yolanda sebagai berikut. Bu, apakah untuk internet sehat, anak cerdas sangat diperlukan orang tua hebat juga? Apakah tanpa pendampingan orang tua, anak akan aman-aman saja di dunia internet? Lalu bagaimana cara menjadi orang tua yang hebat untuk menghasilkan anak yang cerdas dalam berinternet yang sehat? Mohon penjelasannya, terima kasih Bu. Oke, ya terima kasih Mbak Adel. Oke, ya lebih tepatnya mungkin orang tua bijak ya, karena semua orang tua itu hebat. Ya. Yang pertama, berikan jadwal menggunakan gadget ya ke anak-anak kita, karena dari jadwal itu berikan penawaran kalau kamu kalau menggunakan gadgetnya waktunya ini sesuai dengan jadwal, ibu akan kasih reward misalkan seperti itu. Jadi kita buat jadwal ya. Kemudian yang kedua, orang tua perlu melek teknologi juga. Jadi perlu tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dia buka website apa, buka situs apa, kemudian dia lagi suka apa, teknologi yang digunakannya apa, game apa yang biasa dia mainkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang tua wajib menjadi contoh yang baik. Artinya ketika bersama dengan anak-anak kita, janganlah sebaiknya orang tua tidak mengoperasikan gadgetnya. Lebih baik diajak berkomunikasi, kemudian diajak melakukan suatu hal yang lebih positif lagi gitu, yang mungkin disukai oleh anak, lebih ke hobi anak tersebut gitu ya. Kemudian yang keempat, isi waktu dengan kegiatan bebas gadget ya. Lagi-lagi orang tua harus kreatif untuk mencari apa yang mungkin bisa disukai oleh anak, apa yang menjadi hobi anak, apa yang disukai oleh anak, terus kita kemas permainannya dengan cara yang menarik sehingga anak suka gitu. Kemudian yang kelima, lagi-lagi arahkan internet ke hobi anak. Misalkan hobinya itu gambar. Jadi kalau anaknya masih kecil mungkin bisa ditayangkan YouTube-nya cara menggambar yang bagus gitu, cara menggambar yang baik. Atau anaknya suka game, kita juga bisa mengarahkan anak, ini loh nak, ada orang yang bisa buat game, gajinya banyak loh besok gitu, jadi developer gitu. Mungkin itu nanti bisa diarahkan ke hal yang lebih positif lagi gitu ya, bukan cuma main gamenya saja, tapi juga bisa diarahkan edukasinya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Yola ya. Kemudian closing statement-nya, mari kita memberdayakan digital demi Indonesia maju. Jangan tanya apa yang bisa negara berikan untuk kita, tapi bertanyalah apa yang bisa kita berikan untuk negara. Seperti itu. Terima kasih.